Oke, jadi video ini terinspirasi dari acara yang lagi sering gue tonton. Sebenarnya gue nonton dari season 1, nggak cuma season ini doang, yaitu MasterChef Indonesia. Ya, jadi gue lagi sering nonton itu, dan gue adalah tim Nindi, jadi Nindi harus menang season ini. Udah masuk top 3, tapi udah ternyata top 3 itu grand final ya. Dan juga gue nonton 5, 4, 3, 2, 1-nya Deddy Corbuzier, yaitu podcast bareng Chef Juna, ada 2 part, gue nonton dua-duanya tanpa skip, jadi gue relate banget sama apa yang mau gue omongin sekarang, yaitu tentang professional kitchen. Jadi gue kerja di restoran selama di Jepang, walaupun hanya sebagai part-timer, dan gue mau bagi-bagi cerita, sekalian sharing aja apa yang terjadi di kitchen beneran gitu, selama gue 2 tahun di Jepang. Tapi sebelum itu mungkin banyak yang nanya, gue dapet restoran itu gimana, bisa kerja di sana, seperti apa caranya. Cara untuk dapat part-time, sebenarnya gue udah pernah bahas video ini lama banget ketika gue masih di Jepang. Salah satunya adalah dengan menggunakan agen. Nah, waktu itu ada agen yang direkomendasikan sama sekolah dan juga dari senpai gue, namanya Enlist atau Northern Lights. Northern Lights ini akan membantu para international student atau mahasiswa asing yang sedang kuliah atau sekolah di Jepang untuk mendapatkan part-time yang layak dan juga yang legal gitu ya. Karena kan memang ada beberapa yang kita nggak boleh, kayak kerja di pachinko, tempat judi, dan sebagainya. Nah, singkat cerita, gue interview sama mereka melalui Facebook group gitu, dan juga ada line-nya, dan ditanya nih mau kerja di bidang apa dan seperti apa kerjaannya. Akhirnya gue milih restoran karena gue lagi pengen banget kerja di restoran, tuh mimpi gue dari dulu, apalagi lagi di Jepang gitu kan. Dan akhirnya didapatkanlah ada 2 restoran yang bisa gue pilih, dan gue milih restoran yang kedua yang bernama Kuro Karasuma Kyoto Hongteng, kurang lebih kayak gitu. Tapi sekarang udah nggak ada, udah diganti sama restoran lain. Jadi Kuro Karasuma ini adalah restoran izakaya. Mungkin yang nggak tahu izakaya apa, gue juga nggak tahu mendefinisikannya seperti apa. Tapi kalau kita lihat di internet, definisinya tuh mirip kayak warung modern ya. Jadi mereka menjual snack-snack, yakitori, bir, pokoknya tempat nongkrong orang Jepang tuh di izakaya lah tempatnya gitu. Tapi izakaya di tempat gue ini sedikit modern dan sedikit up class gitu ya, sedikit lebih mahal karena mereka menjualnya itu makanan yang course. Jadi menu-menunya course. Ada yang course, ada juga yang tamping. Tamping itu ala carte yang porsian gitu. Jadi bedanya course dengan paket itu, kalau paket kan biasanya makan dengan minum gitu ya. Tapi kalau course ini mereka bertahap. Ada dari appetizer, pembukanya, main course, sampai dessert penutup gitu. Jadi ada beberapa makanan yang akan dikasih dalam sekali kita makan di restoran gitu lah. Lalu akhirnya gue dijadwalkan untuk interview mensetsu dengan manajer toko sekaligus head chefnya, yaitu Tencho, kita sebutnya ya Tencho. Dari awal aja gue udah dimarahin karena gue sendiri itu udah salah karena terlambat. Ketika mensetsunya harusnya jam 3, gue datang jam 3.15 karena gue nggak survei dan lagi hujan ketika itu. Jadi saran dan tips dari gue, kalau kalian mau interview, kalian pastikan dulu survei tempatnya dan juga datang setengah jam at least sebelum interview dimulai. Tapi dimaafin, gue bilang gak akan mengulanginya lagi. Akhirnya oke, ngobrol-ngobrol, background gue seperti apa. Gue gak pernah punya pengalaman kerja di restoran sebelumnya. Masak juga masak buat diri sendiri aja, masak buat orang lain enggak gitu, karena takut gak enak. Tapi ya intinya ya pengalaman masak gue gitu doang. Gue gak punya pengalaman masak profesional. Dan minimal bahasa Jepang N3 ketika itu. Dan akhirnya dikasihlah kita disuruh ngisi form untuk mulai kerjanya, dan juga ditanya size untuk seragam. Seragamnya tuh kurang lebih kayak gini, gue nggak tahu ini sebutannya chef jacket atau enggak. Kalau di hitam-hitam gini, apron, nggak pakai apron sih, tapi jadi ngingetin gue kalau master chef tuh kayak pressure testnya gitu ya, hitam-hitam gitu, karena kuro tuh sebenarnya hitam ya, artinya tuh hitam gitu. Nah, mulailah gue masuk kerja sebagai sebagai helper. Jadi helper ini tugasnya ngapain? 70% kerjaannya adalah nyuci piring. Jadi 3 bulan pertama gue cuma dikasih nyuci piring aja, nyuci piring, sama udah mulai tahu nih, karena kan dapurnya itu kitchen itu berbentuk L ya, gue harus tahu stationnya masing-masing di mana. Dari paling ujung ada drink, ada bagian deep fried, agemono yang goreng-goreng, lalu ada bagian tumis, bagian yang kompornya nih, lalu geser ke kanan ada bagian bakar-bakar, yakitori gitu, ada sausnya juga, lalu geser ke sudut gitu, cornernya ada bagian buat nyiapin appetizer, salad di sini, ada juga lift buat naikin ke atas, karena kan kita 2 lantai ya.
Jadi buat naikin makanan tuh pakai lift gitu lah, lift makanan gitu. Lalu ada 4 kulkas, 2 untuk fridge-nya, untuk kulkas yang kita buat naruh sayuran, naruh sup, dashi, dan lain-lain. Lalu untuk freezer-nya kita naruh daging, es krim, dan bahan-bahan yang bisa dibekuin. Lalu paling ujung ada tempat sampah sama tempat motong-motong buat gua gitu. Dan pastinya ada si sink atau tempat cuci piring. Cuci piring di restoran itu agak beda dengan kalau kalian cuci piring di kamar, di kosan, di rumah gitu. Mereka punya mesin yang akan bekerja itu setelah kita masukin ke situ. Jadi memang manual, tapi nanti kita tutup, itu mereka akan kayak mesin cuci gitu dan ngasih panas yang bener-bener air panas, kayak ada spiralnya gitu di dalam, gue nggak tahu namanya apa. Jadi awal-awal gue nyuci tuh dibilangnya lambat. Oh, lama banget sih kamu nyuci piring? Karena gue nyuci kayak biasa aja, kayak di Indonesia kan, gue kalau nyuci ya sabunin gitu ya, dielap segala macam sampai bener-bener atas dan bawahnya piringnya 1, 2. Ternyata enggak, jadi kita tinggal cemplungin aja ke air, kita kasih sabun sedikit aja, yang penting keoles, masukin ke si tempat cuci piringnya. Itu ada kayak sebutannya apa ya, plastiknya gitu lah tempatnya gitu, gue nggak tahu namanya apa. Masukin ke situ, 30 detik si mesinnya itu bekerja, udah gitu udah keluar dari situ. Memang masih panas banget nih karena kan piring-piringnya kok keramik tuh, nggak ada yang plastik. Lalu kita langsung tatain, balikin ke tempat-tempat piring itu semula gitu. Dan udah mulai motong-motong kayak sayuran, kayak ada nira itu si bawangnya, lalu juga ada saladnya, kita timbang masukin ke ukuran-ukurannya, karena kan porsi itu 1-2 orang, 3, 4, 5, 6 orang gitu-gitu, beda-beda. Nah, Kuro Karasuma ini jual menunya apa nih, Iza? Kayaknya gue belum cerita ya. Jadi menjual menu utamanya adalah Motsunabe. Mungkin kalian tidak familiar dengan Motsunabe itu apa. Jadi Motsunabe itu makan khas daerah mana gue kurang tahu, tapi di Kyoto memang terkenal ketika itu, terutama di musim dingin, karena Motsunabe itu mirip kayak sukiyaki, dia hot pot gitu. Isinya itu sayurannya ada kubis, dagingnya. Nah, Motsunya ini itu adalah oval. Oval itu apa ya kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya? Mungkin kayak daging, kayak ada lemak-lemaknya gitu, tapi daging sapi ya. Karena Motsunabe ada yang babi juga, tapi restoran gue menggunakan daging sapi. Lalu di ujung sebelahnya itu ada tofu. Jadi kayak tahu gitu, tofu yang bentuknya kotak gitu, kita potong-potong kan. Dan di atasnya itu, di tengahnya ada si daun bawang dan dikasih bubuk cabai. Dasinya atau tok supnya itu ada soyu, miso, dan juga chige. Lalu mulai 3 bulan jadi helper, gue naik pangkat nih jadi junior cook, dan gaji gue naik. Jadi gaji pertama gue itu standar UMR-nya Kyoto ketika itu 790 yen per jam. Ketika sudah 3 bulan, jadi udah lewat masa probation gitulah kurang lebih, gue naik jadi, gue lupa 870 atau 900 ya. Nah, gue udah mulai bakar-bakar yakitori. Jadi yakitori itu ada 2 bumbu, ada shio tuh garam ya, sama ada tare. Tare tuh biasanya bumbu barbecue gitulah. Lalu juga udah mulai deep fried. Nah, deep fried ini apa aja yang digoreng tuh kayak tempura, jadi sayur-sayur, rengkong tuh kayak lotus ya, lotus apa ya kalau bahasa Indonesianya apa ya. Kalau yang bagian kompor itu biasanya kita masak buat gyoza. Ya, gyoza, lalu juga ada gyutang, dan juga ada tumis-tumis, jadi yasai tumis gitu, jadi tumis sayur gitu lah. Lalu yang paling ujung drink, gue jarang pegang drink karena memang udah ada ahlinya. Drink itu biasa soft drink, ada jus juga, bir pastinya, tapi gue jadi tahu cara bikin cuhai ya, cara bikin highball gitu-gitu. Lalu sake juga, kalau sake gue nggak tahu sama sekali sih. Gue masih hafal semua menunya sampai sekarang. Dan pengalaman di dapurnya nih, ini yang gue dapat banyak dan relate sama apa yang Chef Juna omongin di podcastnya Deddy Corbuzier ya. Ketika lo masuk ke dapur profesional, itu pengalaman tidak terlalu dilihat. Jadi udah pernah kerja di mana, udah punya menang kompetisi apa, udah dapat penghargaan apa-apa aja, itu it's good, tapi tidak sepenuhnya akan dilihat. Karena semua akan ditrain sesuai dengan standar restoran masing-masing. Head chef gue punya standar ini. Ada 2 head chef ketika itu. Head chef yang satu punya standar yang lain, jadi kita harus ngikutin apa yang di order, diperintahkan. Karena restoran gue kan kalau masuk orderan, lalu nanti akan tiketnya keluar di dapur, cekit keluar gitu kan, apa aja nih. Karena course itu paling murah itu yang 2.600-an sampai 6.000 kalau nggak salah. Jadi ada 4 jenis
course, makin mahal ya makin banyak yang harus kita siapin. Gue setuju banget apa yang Chef Juna bilang bahwa itu tadi, kalau di dapur, di professional kitchen ya, yang penting adalah chef ngasih order ke junior cooknya, ke bawahannya, itu lu harus bisa apa yang gue suruh. You have to do what I have told you, not what you can do. Bukan lu bisa apa, tapi lu bisa nggak apa yang gue kasih tahu, apa yang gue suruh. And it's happen, dan itu benar terjadi di restoran gitu. Mungkin yang nonton ini kalau kalian kerja di restoran juga pasti punya pemikiran yang sama, mau di hotel, di kapal, di restoran gitu kan. Dan gue dimarahin, wah, gue seminggu masuk 3 kali ya, 3-4 kali. At least 2 hari masih ada gue dimarahin ya. Entah gue dimarahin lain lambat, kayak osoy, Dika, gitu. Terus juga ada gue bikin salah potong, platingnya jelek. Kenapa itu dipermasalahkan? Pertama adalah merusak estetika makanan, gitu. Yang kedua, ini alasan yang konyol tapi logis menurut gue. Jadi gue pernah bikin motsunabe kan, kayak tadi yang udah kalian lihat di gambar. Gue pernah bikin tahunya tidak simetris lah, jadi agak-agak kepisah gitu jaraknya. Terus pas gue mau ngasih ke waitersnya, head chef gue bilang, Dika tahu nggak ini salahnya di mana? Ah, salah apanya gitu? Takarannya, measurementnya udah bener gitu, komposisinya udah bener. Ini berantakan platingnya. Bayangin kalau ada customer yang nerima foto, upload ke sosial media, Instagram ataupun mereka punya blog gitu, dilihat sama orang headquarter, kita pasti akan dimarahin, kita akan kena gitu. Jadi standarnya sudah berubah, nanti dianggapnya kalau berantakan gini nggak masalah. Nggak bisa, kita harus tetap rapih sesuai standar yang ada. Begitulah, nggak tahu gue konsep di restoran Jepang kali ya kayak gitu. Tapi at least ya gue jadi tahu, inilah pentingnya plating, inilah pentingnya highlight sebuah makanan dan lain-lain. Lalu juga manajemen restoran, gue jadi belajar nih di sana. Kan kita punya grup line ya, dan setiap hari itu pasti akan dikasih target. Maksudnya akan diupdate terus targetnya. Jadi target bulan ini misalnya 3 juta yen. Udah tanggal segini nih, udah berapa persen target kita. Jadi ada terus pembaharuan segala macam. Lalu untuk positioning, hari ini siapa lantai 1, siapa lantai 2, siapa yang di kitchen, siapa yang di drink, itu ada. Jadi udah jelas dari siang kan kita biasa tuh buka jam 4 ya. Restoran itu buka jam 4 sampai jam 10 gitu, jam 10. Dan gue biasanya mulai kerja tuh jam 5 atau jam 6. Jadi udah mulai kebayang, kayak gini nih kalau nanti gue ngeran restoran misalnya kayak gitu. Jadi update setiap hari. Dan setiap hari pun itu harus menjadi sesuatu hal yang baru di besoknya. Artinya dapur itu harus benar-benar clean, bersih. Mau besok ada yang kerja, kita masih tetap buka, tetap itu harus bersih sedemikian rupa sampai kayak di awal kita baru masuk kerja. Gak boleh ada sampah, jadi bawahnya itu kan ada kayak parit kecil gitu, itu airnya didorong ke bawah keluar, kulkas dielapin, piring-piring semua, gak boleh ada piring sisa kotor hari itu, harus semuanya beres, mau sampai jam 11 ke jam 12 kayak. Gue pernah lagi peak season banget, itu lagi festival di bulan Juli atau Agustus ya di Kyoto. Itu pulang sampai setengah 12 dan udah nggak ada kereta. Gue sampai dianterin pulang naik mobil sama tencho gue. Jadi tencho gue itu keras sekali kalau lagi kerja gitu ya. Kalau lagi bercandanya bahkan gini, kalau gue lagi salah, Dika, korosu, dia bilang gitu. Korosu tuh bunuh. Gitu. Gue mau dibunuh kalau gue bikin salah. Untung nggak beneran dibunuh ya. Tapi di luar itu sangat friendly, baik sekali. Jadi setiap 6 bulan kita ada kayak party gitu. Dan kalau di akhir tahun tuh ada Bonenka ya. Kita pesta-pesta gitu. Di situ gue orang asing sempat sendiri ya. Jadi beberapa yang lain itu orang Taiwan, China gitu. Tapi kan kalau mereka bisa baca kanji ya. Artinya kanji sesulit apapun mereka tahu artinya, mungkin pengucapan aja beda. Tapi kalau gue kan enggak. Di Indonesia kita nggak mengenal kanji. Jadi gue agak kesulitan di situ. Walaupun bisa ngobrol, tapi ketika baca menu, aduh banyak kanjinya nih. Gila nih kanji apaan gitu kan. Akhirnya gue minta tolong sama ini apa aja nih gitu. Karena kan kita punya menu yang harus kita cek gitu kan, kayak di kulkas kan ditempel gitu ya. Nah itu tuh ada menu-menu baru dan executive chef. Nah kalau executive chef ini gue cuman ketemu kayak 6 bulan sekali. Mereka datang dari pusat buat ngelihat ke dapur tuh cuman 3. Quality control, sales, penjualan, sama mau ada menu baru atau enggak.
Nah setelah setahun tuh ada menu baru di Motsunabe tuh. Jadi dia ngasih menu yuzu. Mungkin tahu yuzu ya, yuzu itu jeruk Jepang gitu yang agak-agak asam gitu, asam manis. Bayangin tuh yuzu ditaruh di nabe, dicampur sama soyu, sama daging, sama kubis, kan aneh ya. Gue nggak tahu orang Jepang suka banget sama yuzuan gitu dicampur sama segala macam. Dan ketika ada menu baru, kita itu harus testing. Jadi testing tuh tahu kira-kira rasanya apa aja gitu kan. Dan restoran ini sempat masuk beberapa kayak reality show di Jepang, karena kan di Jepang tuh reality show-nya banyak kayak ngundang restoran mana yang mau promosi, terus kayak nyobain testing di TV gitu ya. Jadi orang-orang tahu kalau kalian mau kesini nanti silakan buat yang di Tokyo di sini, di Osaka di sini gitu-gitu. Kalau mereka punya cabang yang banyak. Dan itu yang kayaknya nggak ada ya kalau di Indonesia. Biasanya orang TV-nya yang nyamperin ke restorannya langsung. Tapi kalau di Jepang itu diundang ke studio buat mereka demo masaknya seperti apa, dan itu apa testing sama juri-jurinya atau sama artis-artisnya gitu lah. Kalau di Jepang tuh kayak gitu kurang lebih. Dan gue akan bikinin 2 part karena setelah Agustus 2017 restoran ini stop, berhenti, dan beberapa bulan setelahnya ganti. Jadi tetap masih dalam under satu company, tapi dia ganti bisnis model dan ganti restoran. Jadi restoran ramen. Nah restoran ramen nanti cara workflow-nya beda lagi, cara kita nge-serve customer-nya beda lagi karena lebih fast moving. Jadi itu dijual tuh kayak pakai tiket-tiket gitu. Kalau ini enggak. Kalau ramen kan kayak cuma datang makan, udah nggak ada ngobrol-ngobrolnya, udah selesai pulang gitu. Bahkan banyak banget restoran ramen yang berdiri di Jepang tuh, karena emang buat numpang makan doang, makan udah selesai. Kalau izakaya gitu lebih buat ngobrol, lebih buat nongkrong gitu kan, habis pulang kerja. Makanya kita bukanya juga jam 4, karena kalau buka siang-siang gak ada yang mau beli, pasti makan nabe siang-siang ya kenyang banget gitu kan. Gitu, jadi dimarahin ya pasti, sekeras itukah iya juga kadang-kadang gitu, walaupun kita cuman part time tapi dianggap udah kayak profesional karena di drill, di train terus selama di dapur. Gue pernah belajar di sana itu kalau kita bikin kesalahan di dapur, misalnya ada barang jatuh, blak gitu. Gue pernah satu nampan lah, kita sebutan nampan, itu kan banyak banget tuh dishwashernya itu, masuk ke dishwashernya itu. Jadi gue taruh atas, tapi karena licin jatuh ke bawah, jebret, itu bunyinya kencang banget. Ada satu piring yang pecah. Itu kalau udah pecah, itu semua customer akan dengar. Dan kita harus teriak sumimasen dari dapur tuh. Kita harus maaf gitu kayak dari dapur. Tenco gue tidak mempermasalahkan jatuh. Daijoubu nggak apa-apa, ada yang luka nggak. Tapi ketika gue nggak ngomong sumimasen, gue dimarahin. Mana suaranya, dia bilang kayak gitu. Sumimasen, gue bilang kayak gitu kan. Jadi itu. Jadi kita benar-benar memprioritaskan kenyamanan si customer kalau sudah di restoran gitu. Jadi customer adalah raja tuh bener-bener dibuktikan di restoran. Jadi itulah cerita gue di restoran yang pertama, Motsunabe ya. Gue mudah-mudahan nyoba Motsunabe lagi di Indonesia. Kalau kalian ada pertanyaan seputar kerja di restoran di Jepang part time, caranya seperti apa, silahkan komen aja di bawah. Dan tunggu di part berikutnya, gue akan cerita juga kerja di restoran ramen, Champong lebih tepatnya, Champong Tei. Oke, sampai ketemu, dadah.